kita ini berjalan dari 2 tahun yang silam pada tahun 2018 dengan modal hanya kita mencoba-coba melihat daripada orang lain ya, seperti di Payakumbuh untuk mengiris pinang. Kemudian kita ambil sedikit-sedikit mulai daripada barang pinang itu 1 ton, kita kelola, kita irisan kepada masyarakat yang menghasilkan hanya dalam 1 ton itu 90 kilo kering. Kemudian setelah itu kita menjualnya ke daerah Payakumbuh. Kebetulan hanya Payakumbuh yang bisa mengirim sampai ke Papua. Setelah beberapa bulan kemudian kita mulai mengembangkan usaha kita dengan modal tambahan dari uang tabungan. Kita rintis itu, kemudian kita mulai memproduksi sekitar 3-4 ton per hari yang kita kelola. Kita suruh masyarakat mengupas, yaitu mulai dari masyarakat Padang Sarai umumnya itu mengupas pinang tersebut untuk diiris. Dan kemudian kita mulai menjual naik jenjang, artinya dari kemarin kita ke Payakumbuh, kemudian kita mulai ke Surabaya. Kita mulai ke Surabaya itu sampai menjelang sampai 6 bulan kita menjualnya. Nah, setelah 6 bulan kemudian kita ada permintaan dari Papua. Ada permintaan dari Papua, kita tidak lagi mengelola, kemudian kita kasih kepada masyarakat atau kepada penduduk lain untuk mengelolanya, dan kita hanya menerima barang keringnya. Kita kasih mereka bahan, modal, kemudian hasil barang keringnya kita beli kepada mereka dengan harga yang terjangkau, ya di antara 35.000 sampai 36.000. Dan kita mencari pasar-pasar ke Papua sampai ke Kupang. Di Kupang kita menjual di daerah Sumba Barat Daya, Sumba Waingapu, kemudian Kepa, kemudian Soe, kemudian kita merembet ke Monokwari, setelah itu Nabire, sampai ke Timika dan Merauke. Dan para ekspedisi juga kita yang isinya, yang bisa kita mengirim 1 mobil per minggu, yaitu sekitar 8 ton ke daerah Indonesia Timur. Itu pembayarannya pertama sekali ya sampai di Surabaya. Kemudian kita memperluas, mempunyai jaringan di sana, mereka jual sendiri dan uangnya dikirim kepada kita. Itulah yang dijalankan oleh usaha pinang ini yang selama 2 tahun bergelut. Kendala-kendala di sini yang kami hadapi, kebetulan gudang ini di pinggir jalan, penjemuran jadi agak susah, makanya kita mulai membuka gudang baru di daerah di Rimbo Aro, sedang pembangunan. Itu yang kita ada kendalanya di sini. Nah, kebetulan di sini di pinggir jalan ini nggak memungkinkan lagi menjemur. Itu yang bisa kita Pak. Sumber pinang ini didapatkan dari mana, Pak? Sumber pinang ini dari masyarakat. Jadi masyarakat kan biasa di sini sering menanam pinang dengan berbatas daripada tanah mereka. Dan pinang itu kita beli dari mereka, waktu bahannya itu seharga 1.500 per kilo. Itu 1.500 per kilo. Nah, sekarang berhubung karena kita tidak bisa lagi sempat waktu untuk mengolahnya, maka masyarakat yang mengolahnya lagi. Pinang mereka sendiri, mereka iris sendiri. Ukurannya ya artinya setengah mengkal, artinya tidak terlalu keras dan tidak terlalu lunak. Lahan inti sedang dimulai, Pak. Artinya lahan inti itu dimulai sekarang, masih penanaman sekitar di angka 3 hektar di saat ini yang kita mau tanam. Kalau di sini tenaga tetap ada sekitar 9 orang. Tapi kalau tenaga lepas banyak, Pak. Tenaga lepas itu artinya yang sistem kita borongan, bekerja, hasil dari kerjanya kita bayar. Itu ada sekitar, ya Padang Sari mungkin ada sekitar 50 orang sampai 60 orang.
saya juga mempekerjakan penanaman tumpul. Kebetulan kita ada punya anak-anak galeh namanya, itu ada sekitar sampai 7 orang anak galeh. Jadi mereka yang belanja, terus nanti mereka yang store kemari. Kalau musim ini satu-satunya di Indonesia, karena yang membuat kita sendiri. Nah, pada waktu itu kita kendalanya waktu itu mengayaknya, mesin kan pinang harus diayak Pak. Jadi ketika itu diayak, kita lihat kok sulit betul, lama, memakan waktu. Ketika cuaca di sini yang buruk, untuk umumnya di daerah kita ini Pak, paling itu cuaca itu paling 2 hari memang dia panas. Tapi kalau kita dominan ke open Pak. Oh, kita 1 minggu kadang 10 ton Pak. Seminggu 10 ton. Tujuannya kemana? Iya. Jadi kalau 10 ton itu dibagi Pak, ada daerah Kupang, ada daerah Merauke, ada daerah Timika. Jadi itu dibagi 2 ton begitu Pak. Nah itu tiap minggu nanti habis sana dibagi begitu lagi. Harapan saya ke depannya, terutama kepada pemerintah, Ya. budayakanlah pinang, tanamlah pinang. Karena pinang ini harganya tidak akan pernah mundur. Baik di daerah untuk ekspor, baik di Indonesia Timur, mereka itu untuk konsumsi. Jadi harapan saya bagaimana lah Pemda ini menunjang penanaman pinang di daerah Pasaman Timur ini.